Jamaah, alhamdulillah. Baik jamaah, untuk yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema dosa jariah bikin susah. Tadi banyak sekali contoh-contoh dosa jariah yang kadang kita tuh nggak sadar itu seringkali terjadi di dekat kita. Apalagi zaman sosial media sekarang ini banyak sekali potensi-potensi yang bisa membuat kita juga terlibat dalam dosa jariah itu. Wah, ini supaya kita lebih jelas lagi saya mau ke Habib Usman dulu nih Bim. Bim, afwan Bim. Benarkah bentuk dosa jariah selanjutnya ini berhubungan dengan apa yang kita pakai atau gunakan untuk keseharian? Dan bahkan dosa ini mulai dianggap remeh. Ini saya jadi penasaran, kira-kira dosa apa sih Bim? Mohon penjelasannya, silakan. Afwan Kang Mirza, Tafadhal, afwan Habibi. Habib Nabil, afwan Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dosa jariah yang keenam ini adalah aurat. Aurat pria memang auratul rajul baina surah wa rukbah. Auratnya pria itu dari pusar sampai dengkul. Wa auratul maratul ajnabiyah wa ilal wajh wal ga'fain, kecuali muka dan dua telapak tangan. Tapi aurat pria ini menarik. Betul memang dari lutut sampai dengkul. Ya kita tahu kan, pada umumnya Ya, tahu. Tetapi tidak pantas bagi seorang laki-laki dia memamerkan bodinya, dia memamerkan dadanya, dia memamerkan six pack-nya. Apalagi di hadapan para wanita. Wah keren nih, badan jadi nih, badan bagus ya kan. Ada yang kayak gitu. Nah ini adalah yang dimana dikatakan dada pria memang tidak bagian aurat. Bukan bagian aurat. Namun memamerkan dada semacam ini adalah khawarim al-mura'ah. Jelas bahwasanya bisa menjatuhkan martabat ataupun wibawa bagi seorang laki-laki tersebut. Dan ini mencerminkan atau mencontohkan daripada sifat orang-orang yang fasik. Jikalau memamerkan dada bisa mengundang syahwat. Jadi kalau memamerkan dada ini bisa mengundang syahwat, bisa mengundang daripada ketertarikan kepada wanita dan sengaja dipamerkan. Diposting tadi Ustaz Sam bilang tuh, posting di media sosial. Tapi ujung-ujungnya namanya six pack itu kelihatan pusarnya juga. Betul. Jadi juga dosa juga. Dan dosa jariah, karena apa? Karena digunakan. Dan kalau misalkan ini dilarang atau berbuat kejelekan, ini adalah yang melakukannya atau yang mempostingnya menjadikan sebuah dosa. Apalagi auratnya kelihatan. Dijelaskan juga bahwasanya banyak di antara kita yang dimana sering lihat, wah cewek-cewek pakaiannya seksi atau kayak gimana, itu emang sudah jelas, nyata. Tapi kalau laki-laki umumnya, itu juga bisa dilihat sama wanita yang lain. Dijelaskan, ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yu'ri sawatikum warishan. Jelas, walibas taqwa. Pakaian yang orang yang bertakwa itu ada aturannya. Zalika khairan, dan itu lebih baik. Zalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Hai anak Adam, sungguh kami telah menurunkan kepadamu pakaian. Allah sudah kasih tahu nih, pakaian yang baik, menutup auratmu, pakaiannya betul-betul diperhatikan, dijaga, dan juga dikasih pakaian untuk perhiasanmu, dan juga pakaian takwa juga ada. Walibasut takwa, pakaian yang bertakwa. Bagi siapa? Bagi orang yang beriman. Dan pakaian takwa ini sebagian daripada tanda-tanda kekuasaan Allah. Yang rapi, yang bagus, yang mencerminkan keislaman kepada Allah, ketakwaan kepada Allah. Ini yang baik. Ada juga yang dimana berpakaian tapi tidak menyerupai laki-laki sesungguhnya. Karena apa? Dia menyerupai wanita atau wanita menyerupai laki-laki. Ini yang zalim. Dan ini adalah yang bahaya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah SAW, la'ana ar-rajul yalbasu labasatal mar'ati wal mar'atal basu labasatal rajul. Jelas siapa orang, ini dijelaskan dalam hadis Bukhari, bahwasanya seorang laki-laki menyerupai wanita atau wanita menyerupai pakaian laki-laki atau sebaliknya, maka dia dikatakan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh nih banyak zaman sekarang yang dimana kita harus paham bagaimana caranya. Kita lihat dulu nih, pakaian yang benar sesuai dengan syariat. Masya Allah. Ada berpakaian laki-laki, pakaian longgar untuk tidak membentuk aurat, tidak menerawang juga, dan pakaiannya sederhana, tidak menarik perhatian. Bukan yang ngepres, yang ngetat sampai berbentuk bidangnya untuk menunjukkan kepada perempuan yang lain, apalagi diposting di media sosial. Terus gambar yang selanjutnya ada berpakaian wanita. Nah kalau perempuan itu kerudungnya di luar sampai ke dada, bukan kerudungnya dililit-lilit di leher, karena dadanya nonjol juga kelihatan, nggak boleh. Betul. Dan juga tidak menerawang. Banyak kalau saya lihat, saya waktu umroh, banyak mereka yang jual pakaian putih bagus rapi tapi nerawang, itu salah. Harus 3 lapis ataupun 4 lapis harus. Karena apa? Kalau menerawang kelihatan mesti ganti, nggak boleh. Apalagi sampai kelihatan, maaf, kelihatan
dalemannya. Dalemannya. Nah, dia tidak menerawang dan memakai rok tidak menyerupai pria. Pria. Jadi nggak boleh dia pakai celana dan juga nggak ngetat ngepres, apalagi pakai yang pensil Ustaz Sam. Ini biasanya Ustaz Sam milenial yang tahu nih. Nah, Pensil. inilah yang nggak boleh. Nggak boleh kalau wanita ya. Masya Iya. Allah. Wah, ini penting banget nih ternyata. Dosa keenam yang kadang kita suka lupa ini adalah aurat ya Bib ya. Apalagi zaman sekarang itu makanya bisa menjadi dosa jariah karena kita mempostingnya di sosial media, mengundang syahwat juga ya Bib. Makanya ini perlu diperhatikan, mudah-mudahan ini jadi pengingat. Jadi dosa jariah yang selanjutnya ini katanya berhubungan dengan orang terdekat kita yaitu orang tua dan juga hukumannya itu akan disegerakan oleh Allah dan akan terus mengalir nih. Ini sebenarnya dosa yang seperti apa sih Ustadz? Saya mohon penjelasannya silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tapi guruku Habib Uthman, Habib Nabil, Mas Mikdad, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai anak nih pasti seringkali membuat yang namanya konflik. Ya, maksudnya karena keseringan bertemu, maka kemungkinan terjadinya konflik Betul, itu pasti betul. akan ada karena keseringan berjumpa. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Bahasa indah Al-Quran mengingatkan kita bahwasanya imma yablughanna indakal kibar. Jikalau kalian bersama dengan mereka di sisi kalian, indak. Kenapa harus ada kata indak di sini? Di sisi kalian. Harusnya Al-Quran cuma ngomong gini, kalau orang tua kalian masih hidup gitu ya. Tapi kata Al-Quran kalau orang tua kalian masih hidup di sisi kalian, di sisi berarti kalau di sisi kita berarti dekat dengan kita. Kenapa semakin dekat itu semakin sering untuk bertengkar. Betul. Kemungkinan untuk bertengkarnya kalau jauh gampang. Kalau misalnya kita udah ini sama orang tua, udah dulu ya Maya lobet nih atau apa segala macam ada alasan. Ya tapi kalau berdekatan segala macam keburukan kita bisa terlihat daripada orang tua. Dan ini yang bisa menimbulkan dosa. Bahkan bisa menjadi dosa besar, al-uququl walidain, dosa besar durhaka kepada kedua orang tua dan akan berlanjut menjadi investasi dosa. Kenapa? Karena dosa kepada kedua orang tua nanti akan dicontoh juga oleh anak-anak kita. Berkata ulama kita, dosa kepada orang tua tidak usah menunggu nanti di akhirat balasannya. Bahkan disegerakan balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah, teman-temanku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, engkau keluar dari rumahmu, lalu engkau mencari surga di masjid. Engkau keluar dari rumahmu, engkau mencari surga di majelis. Namun ternyata kau sia-siakan pintu surga yang telah Allah Subhanahu wa taala titipkan untukmu, yaitu kedua orang tuamu. Ustadz enak ngomong gitu, orang tua Ustadz baik, ayah Ustadz baik, ibu Ustadz baik. Kalau ibu saya enggak baik, ibu saya enggak sholat, enggak berhijab, bapak saya enggak sholat, enggak berhijab, enggak tahu ilmu agama. Bagaimana saya mau berbakti kepada mereka? Itulah ujian kita. Kenapa? Karena berbakti kepada orang tua adalah perintah Allah. Bukan karena orang tua kita baik, tapi karena Allah yang memerintahkan kepada kita. Tidak peduli bagaimana orang tua Nabi Ibrahim ingin membunuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Azar ingin membunuh Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, jikalau engkau tidak berhenti maka akan ku penggal kepalamu, kata ayahnya. Jikalau engkau terus mendebatku, kata ayahnya. Namun Nabi Ibrahim tetap memanggil ayahnya dengan panggilan, ya abati, wahai bapakku sayang. Apakah orang tua kita seperti orang tua Nabi Ibrahim yang sering kasar kepada kita, yang sering menghardik kita? Lalu Allah Subhanahu wa taala mencontohkan, sebegitupun masih tetap berbuat baik kepada kedua orang tuanya, sebegitupun tetap berbuat baik kepada ayahnya. Maka subhanallah, orang tua kita bukanlah Fir'aun. Coba teman-teman sekalian yang mungkin sekarang udah kuliah atau mungkin yang sekarang masih SMA atau mungkin teman-teman yang udah lulus daripada kuliah. Coba sesekali pandangi wajah ayah kita. Ayah kita yang dahulu jenggotnya masih hitam sekarang sudah memutih. Ayah kita yang dahulu mungkin belum punya uban sekarang punya uban. Subhanallah. Ayah dulu mungkin yang masih keker, keren kelihatan ketika foto dengan kita. Coba deh, sekarang udah punya handphone semua. Coba buka galeri-galeri yang lama. Subhanallah. Pasti akan kita dapati perbedaan raut wajah orang tua kita.
2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu. Bahkan ketika kita masih sekolah dasar, di mana orang tua kita masih segar untuk mengantarkan kita. Sekarang kita udah kuliah, kita udah dewasa. Subhanallah, mereka tidak terlihat seperti yang dulu lagi. Maka dosa selanjutnya yang disebutkan adalah bagaimana ketika kita membuat orang tua kita sakit hati, membuat orang tua kita marah, apatah lagi ibunda kita. Ibunda yang telah mengandung, melahirkan, menyusui, memberikan nyawanya, bahkan rela mati untuk kita. Walaupun mungkin tidak semua ibu baik. Ada ibu juga yang zalim terhadap anaknya. Itu urusan dia dengan Allah. Urusan kita adalah berbuat baik kepada mereka. Betapa banyak kisah-kisah dan riwayat-riwayat yang kita pernah dengarkan. Orang yang setengah mati susah untuk sakaratul maut. Orang yang namanya tidak bisa untuk mengucapkan kalimat syahadat. Kenapa? Karena tidak berbuat bakti kepada kedua orang tuanya. Allahu ta'ala alam. Masya Allah, luar biasa. Jadi ada seseorang yang memang harus kita bahagiakan, harus kita jaga hatinya, yaitu orang tua kita sendiri ya, luar biasa. Ini penting sekali. Kadang kalau kita durhaka, kita juga jadinya melakukan apapun bisa jadi tidak mendapatkan ridhonya, karena ridho orang tua adalah ridhonya Allah juga. Dan kembali karena menyangkut tema kita, ini bisa jadi dosa jariah. Betul. Beberapa konten kita lihat berapa banyak anak yang sudah berani memposting bahwa lo baik sama orang tua lu karena orang tua lu baik. Orang tua gue jahat, dia memposting keburukan orang tuanya sehingga itu membenarkan bahwa saya boleh durhaka karena orang tua saya buruk, padahal itu bukan pembelaan. Akhirnya orang lain mengikuti. Orang lain mengikuti. Betul, itu bukan pembelaan karena tugas kita berbakti kepada orang tua, urusan orang tua. Bagaimanapun bentuknya. Betul, Masya Allah. Luar biasa, ini menjadi catatan penting buat kita supaya kita juga introspeksi diri ya, Masya Allah. Baik, ini bicara soal dosa jariah, masih ada yang selanjutnya nih. Saya mau ke Habib Nabil, afwan Bib. Ini dosa jariah yang selanjutnya, ini katanya bukan hanya mempersulit hidup seseorang, tapi ini juga adalah dosa yang sangat dibenci oleh Allah. Saya jadi penasaran nih Bib, kira-kira dosa apa? Mohon penjelasannya Bib, silakan. Iya baik, makasih Mas Mikdad, Habib Usman, kemudian Ustadz Syam, saya izin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Lalu apa saja dosa besar yang lain ya, yang kemudian bisa menjadi dosa jariah? Salah satu dari dosa besar yang kemudian bisa menjadi dosa jariah yang terus menerus adalah dendam turun temurun, gitu ya. Jadi dendam adalah dosa ya, dan dia termasuk dari dosa-dosa besar ya. Dan dendam itu kemudian bisa menjadi dosa jariah kalau dendam itu diturunkan ya. Artinya apa? Kita punya teman, kita nggak suka sama orang itu, dendam sama orang itu, lalu kita share sama teman kita itu. Tuh orang itu jangan dideketin, dia begini. Karena kita marah, dendam sama dia, kita buka semua kejelekan dia, sehingga teman kita ikut membenci orang itu. Ya. Anak kita ikut membenci orang itu, istri kita atau suami kita ikut membenci orang itu jadi dosa jariah yang luar biasa. Ya. Pertanyaannya adalah bagaimana supaya kita nggak dendam. Ya, orang itu punya keburukan sama kita, tapi saya gimana Habib supaya saya enggak dendam sama orang? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran dikatakan wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Idfa' billati hiya ahsan fa idza bainal ladzi fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala la tastawil hasanah wala sayyi'ah. Enggak sama orang berbuat baik dengan orang yang berbuat buruk atau berbuat jahat ya. Idfa, tapi billati hiya ahsan. Kalau kalian mau nolak keburukan orang, kejahatan orang ya, hal-hal yang zalim dilakukan orang, lakukan kata Allah allati hiya ahsan, dengan cara yang jauh lebih baik lagi. Ini orang berbuat buruk sama kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, lakukan perbaikan itu tapi dengan cara yang sangat baik. Allati hiya ahsan. Maka kalau kita melakukan seperti itu, maka antara kamu dengan orang yang punya keburukan dengan kamu itu menjadi seolah-olah seperti teman yang dekat. Tapi kata Allah, enggak ada orang bisa melakukan seperti itu kecuali orang yang diberikan sama Allah Subhanahu wa taala keutamaan yang besar. Illa dzu hadzin azim. Kecuali diberikan kemuliaan yang sangat besar. Nah hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, para pemirsa yang dimanapun berada, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau dikatakan tadi dapat suatu pahala yang sangat besar, apa sih contohnya pahala orang yang bisa menghilangkan dendam, yang bisa menghilangkan permusuhan dengan orang lain walaupun hatinya sakit? Sering saya ditanya begitu.
Ada satu hadis Rasul SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan sahih hadisnya, kata baginda Rasul SAW, bagi orang yang diperlakukan tidak baik, lalu dia mampu untuk membalas, tapi dia tidak membalas, maka nanti di hari kiamat dia akan dipanggil di hadapan seluruh makhluknya Allah, lalu dikatakan, pilihlah bidadari mana yang kamu inginkan. Ya, pastilah semua akan menginginkan seperti itu, maka jadilah orang yang baik. Ada seorang tokoh sahabat, ya tokoh tabi'in, namanya Ali Zainal Abidin, ya Ibnul Husain radhiyallahu anhu, dan beliau digelari As-Sajjad karena banyak bersujud sehari, tiap hari itu 1000 kali sujudnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika dia lagi sholat malam, lalu kemudian hamba sahayanya, budaknya itu menumpahkan keramik kena ke kepala beliau, ke muka beliau sehingga berdarah. Lalu si budak itu berkata, wal kadhiminal ghaid, dan orang yang menahan marahnya. Lalu kata Ali Zainal Abidin, saya sudah tahan marah saya. Wal afina 'anin nas, kata orang itu melanjutkan, dan orang yang memaafkan manusia, sudah saya maafkan kamu. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang berbuat baik, saya merdekakan kamu karena Allah. Bayangkan itu orang berbuat begitu lalu kemudian bahkan dimerdekakan. Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa seperti itu. Wah, mudah-mudahan ini pelajaran penting buat kita. Orang sudah membuat kesalahan, bukannya diberi hukuman, malah diberikan kebebasan menjadi merdeka. Ya Masya Allah, ini pelajaran penting buat kita. Berarti pahalanya juga luar biasa ya Bib ya. Betul sekali. Masya Allah, baik, luar biasa. Tadi kita sudah bahas berbagai bentuk dosa jariah. Nah ini kita bicara soal kesempatan. Setiap manusia pasti sebetulnya punya kesempatan untuk bertobat di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bagaimana sih untuk memutus dosa jariah yang sudah terlanjur kita lakukan, dan bagaimana kita bisa tahu kalau dosa jariah yang kita buat itu sudah diampuni oleh Allah. Mohon penjelasannya Guru. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabik guruku Habib Utsman, Habib Nabil, Mas Mikdad, serta para alim ulama, para habaib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kata Allah di sambungan ayat surah Al-Furqan tadi, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima. Jikalau kita benar-benar merenungkan ayat ini, menetes air mata. Kenapa? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang melakukan dosa besar, bukan dosa kecil. Mereka melakukan dosa besar, membunuh orang lain, berlaku syirik ya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, berzina, melakukan keburukan-keburukan yang sangat besar. Illa man taba, kecuali mereka bertaubat kepada Allah, maka wa amana wa amila amalan salihah, dan mereka beriman kepada Allah, kembali beriman lalu berbuat amal saleh, maka faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Mereka itu adalah orang-orang yang bukan hanya diampuni dosanya, tapi yubaddil, dikonversi, diganti dosanya berupa menjadi pahala. Jadi nanti di akhirat dia mengatakan, ya Allah saya baru 2 hari bertaubat kok banyak, ada gunung haji, ada gunung sholat, ada gunung pahala ini, ada gunung pahala ini, dari mana? Ternyata dosa, dari gunung-gunung dosa itu dikonversi menjadi gunung-gunung pahala. Subhanallah. Jadi Allah itu bukan hanya ghafura, maka ditutup ayat ini mengatakan wa kana Allahu ghafurur rahima. Allah itu maha pengampun, tapi Allah juga rahima. Allah itu maha penyayang. Subhanallah. Jadi kalau orang sudah diampuni sama Allah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Orang kalau sudah diampuni pasti dicintai. Orang kalau dicintai diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Maka goal kita hari ini bukan membahas dosa jariahnya. Goal kita hari ini bukan untuk ngejudge para pendosa. Betul. Goal kita hari ini bukan untuk meremehkan para pendosa dan bersuudzon kepada mereka. Tidak. Tapi goal kita hari ini bagaimana supaya Allah sayang dengan kita meskipun kita penuh dengan dosa. Kemudian ada nggak ciri-cirinya Ustaz? Kalau misalnya saya sudah diampuni sama Allah Subhanahu wa taala, insya Allah banyak sekali. Yang pertama, pasti Anda akan tidak betah dengan pergaulan yang lama. Kata guru kita tadi Habib Umar, beliau mengatakan bahwa jauhi api, jauhi racun, ya jauhi api tersebut. Maka jikalau engkau sudah tidak nyaman dengan lingkungan itu, berarti engkau sudah diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang, saya udah hijrah tapi dia masih bergaul gitu. Ya Ustaz, saya takut untuk memutuskan silaturahim. Silaturahim bukan itu. Ya, hindari sesuatu yang bisa menarikmu kembali kepada kemaksiatan. Wallahu taala alam, tanpa bermaksud menggurui ataupun menceramahi. Masya Allah, luar biasa. Jadi memang tujuan kita di sini bukan untuk menjudge
orang yang melakukan sudah terlanjur melakukan itu. Justru kita Bukan. memberikan kesempatan Insya membuka pandangan Allah. baru ya bahwa Islam adalah agama yang sangat Allah memberikan iya. maha ampunan yang Betul. sangat luar biasa, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Syam penjelasannya. Baik jamaah, jangan kemana-mana karena setelah ini insya Allah kita akan menjawab pertanyaan dari jamaah, langsung akan dijawab oleh guru-guru kita insya Allah. Dan setelah ini juga insya Allah kita akan berdoa bersama dipimpin oleh guru kita. Jadi tetap di Islam itu indah, jamaah oh jamaah. Alhamdulillah.